Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut obrolan kita yang mengenai konten, masih mengenai komentar-komentar konten AA nih. Jadi ada yang berkomentar di konten AA yang mengenai neraka itu kekal atau tidak kekal gitu kan. Iya. Nah, jadi komentar itu tuh ada yang bilang gimana bisa neraka itu nggak kekal, karena di hadisnya udah dibilang bahwa orang kafir itu kekal di neraka gitulah, pokoknya intinya seperti itu. Jadi orang kafir itu kekal di neraka, sedangkan konten A itu kan disebutkan bahwa neraka itu tidak kekal. Nah, itu penjelasan yang lebih mendetailnya itu seperti apa? Ya gini aja, sebenarnya kebanyakan orang itu cuman denger doang ya, nggak mengkaji. Padahal kalau dilihat di ayat kan itu yang disebutkannya kan yang abadi itu kan orangnya kan, di dalamnya kan. Ini yang diobrolin kan apanya? Nerakanya. Jadi bukan orang yang diomongin, kan nerakanya. Tapi ada yang bilang juga kan itu dikekalkan oleh Allah kan. Dikekalkan. Nah, dasarnya mana yang bilang dikekalkan? Dikekalkan. Ya nggak usah neraka. Surga aja nggak kekal. Surga nggak kekal juga, surga malahan. Nah, pasti bingung kan? Dasarnya mana? Sekarang gini, yang dikekalkan sama Allah tuh yang mana gitu? Surga dikekalkan. Sekarang kan harus lihat referensi ya. Harus rujukannya ke ulama. Oke. Sekarang di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakannya apa? Yang Allah yang dibilang di ayatnya itu semua akan binasa kecuali Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Semua akan binasa yang kecuali wajah Allah. Nah, ditafsir sama Ibnu Katsir apa? Segala sesuatu yang niat bukan lillahi ta'ala itu binasa. Jadi kalau niat beramal soleh nih, wah kasihan nih orang miskin, kasih duit supaya mengharap surga. Ah, berarti bukan lillahi ta'ala, karena surga. Nah, itu yang tidak kekal. Itu yang tidak kekal. Karena apa? Ya niatnya ke sana. Kalau dikaji lagi lebih dalam, sebenarnya bisa dimasukkan kategori musyrik. Karena niatnya karena surga, bukan karena Allah nantinya. Kalau dikaji lebih dalam lagi. Cuman kan yang namanya orang itu kan tingkat keimanannya kan beda-beda. Makanya kan ada janji dikasih surga. Ya silakan kalau mau niatnya karena surga, silakan gitu. Allah menjanjikan. Tapi jangan minta dikekalkan. Karena yang dikekalkan itu yang lillahi ta'ala. Kan di dalam bacaan sholat aja kan gitu kan. Hidup matiku semuanya hanya untuk Allah. Realitanya coba dengerin deh. Realita, ini kita bicara realita. Pada saat realita ngedengar kan, wah ayo berbondong-bondong, beramal soleh supaya kita dapat surga. Kan diiming-imingannya surga. Itu kan ngedidik jiwa supaya sebenarnya jiwa yang akan melenceng nantinya. Ya itulah. Tapi ayahnya ada emang janjinya, ya kita emang ya betul ya, kayak anak-anak aja mau sekolah, ayo nanti sekolah nanti kasih duit 5.000, salah nggak? Dia nggak mau sekolah kalau nggak dikasih duit 5.000. Nggak salah, masih bocah, ya nggak apa-apa. Tapi coba anak kuliah, kamu nggak kasih jajan nih hari ini ya, mama nggak punya duit, bapak nggak punya duit buat ngasih jajan, pergi kuliah nggak?
pergi. Nah, berangkat kuliah kan, nah beda. Jadi kalau dibilang salah ya nggak salah dua-duanya. Tapi kan belum tahu makna apa yang dituju, tujuannya apa. Kan diajarkannya kan lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah. Ya mengharap ridha Allah berarti kan berjumpa dengan Allah. Nah disitulah itu yang disebut surga yang dikekalkan. Jadi jangan ya intinya semua akan binasa. Sekarang gini, kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 28. Nih, artinya mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati. Mati itu dalam arti tadinya nggak ada sama sekali kan? Mati. Lalu Allah menghidupkan kamu, ya kan? Menghidupkan lahir, hidup kan, dewasa dan seterusnya. Terus kemudian kamu dimatikan, mati, dikubur, ya kan? Dan dihidupkannya kembali, dibangkitkan, ya kan? Terusnya diadili segala macam, masuk surga, masuk neraka kan? Dihidupkan, hidup di hari kemudian itu berarti kan surga atau neraka kan? Iya. Nah, kelanjutan ayatnya, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya kan? Berarti tadi 5 ya, berarti 5 ya. 5. Kamu tidak dalam keadaan mati, tadinya tidak ada, dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dikembalikannya kepada Allah. Makanya ada ayat lain yang di surat berapa tuh yang mengatakan Allah itu yang awal dan yang akhir. Awalnya hanya Allah, akhirnya hanya Allah. Tidak ada sekutu. Kita lihat di surat Al-Hadid ya ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya kan itu disebut yang awal yang akhir. Yang awal Allah, yang akhir Allah. Makanya kan Ibnu Katsir kan menafsir segala sesuatu perbuatan itu akan dikekalkan dengan niat karena Allah. Karena yang dituju Allah. Jadi segala sesuatu yang ditujukan karena Allah, ya kan lillahi ta'ala, itu yang dikekalkan sama Allah karena nyambungnya sama Allah, bukan nyambung sama ciptaan. Jadi intinya di situ. Jadi kalau kita mau hidup di bahasanya ya surga ya, kekal, ya silakan beramal soleh, niat lillahi ta'ala supaya mendapatkan kekekalan. Terima kasih.